Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita bertemu lagi pada pertemuan yang sekarang ini, pertemuan yang ketiga ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi, yaitu yang C. Kita lanjutkan dari yang minggu kemarin yang B. Sekarang yang C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam, semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, di dalam sila yang pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu, sebagai manusia yang beriman, kita itu wajib atau harus meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita itu, sila yang pertama itu wajib kita yakini adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini yaitu budi manusia Indonesia itu mengakui bahwa kedudukannya manusia sederajat itu sama atau adil. Harus saling menjaga, membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Itu persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan atas kekeluargaan. Nah, untuk yang sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Terkadang kita juga akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, makna dari yang sila yang kelima ini mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan menghormati hak-hak orang lain. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, hingga sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Nah, kemarin kita alhamdulillah sudah melaksanakan upacara kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang ke-76. Nah, kemudian Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, telah disarikan dalam butir-butir pengalaman Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila seperti berikut. Yang pertama, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini Ibu akan membacakan butir-butirnya. A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya bahwa takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan, dan berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian itu selanjutnya bisa kalian lihat di buku kita ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini butir-butirnya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, butir-butir nilai Pancasila di atas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian baca. Di buku itu ada butir-butirnya. Butir-butir pengalaman ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kalian atau harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun berada. Dan apapun kondisinya, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di sini ada, kita sudah membahas tadi nilai-nilai yang terkait nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian kita sudah membahas tentang butir-butir pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Kemudian di sini ada aktivitas 1.4. Nah, setelah kalian mempelajari nilai-nilai Pancasila dari materi di atas dan sumber belajar lain, tulislah simpulan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut. Nah, di sini ada tabel 1.4 nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada aspek informasi. Yang pertama, Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, di sini silakan apa yang kalian ketahui tentang Pancasila sebagai satu kesatuan.
tulis di kolom simpulan. Kemudian yang kedua, hubungan sila-sila dalam Pancasila. Misalnya, sila yang pertama berhubungan dengan apa? Jelaskan di kolom simpulan. Kemudian, yang ketiga, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kalian tulis juga di kolom simpulan. Kemudian yang keempat, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian juga tulis di kolom simpulan. Nah, di sini cuma ada 4 saja tugas dari Ibu. Kalian kumpulkan, kalian kerjakan di buku latihan PPKN. Kemudian kalian kumpulkan ke guru mata pelajaran kalian masing-masing. Sebelum nulis, di atas buku kalian sebelum nulis itu, tulis nama dan kelas, kemudian mata pelajaran. Setiap mengerjakan tugas, silakan kalian tulis nama, kelas, dan mata pelajaran. Terima kasih. Sampai sini dulu materi kita. Kita lanjutkan minggu depan. Bila ada salah kata atau kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.